wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kusumawati dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan dimanapun kalian berada, patuhi protokol kesehatan ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali walau dalam aplikasi Zoom Meeting, namun kita harus tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan pemahaman pada pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Jangan lupa isi absensi terlebih dahulu ya. Sudah Ibu share link Google Form-nya di chat Zoom. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Nah, biar tambah semangat, kita yel-yel dulu ya, ice breaking dulu sebentar. Siap. Ya. Oke. Semangat matematika. Semangat pagi. Saya hebat. Jadi matematika dengan seimbang, selesaikan dengan ikhlas, jadi hebat. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan hari ini, apa saja tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Melalui pembelajaran menggunakan problem-based learning dengan pendekatan TPACK, diharapkan siswa mampu mengembangkan berpikir HOTS, meliputi, deskripsikan, dan menentukan peluang kejadian majemuk, antara lain peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak melalui masalah kontekstual. Kemudian, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Nanti selama proses pembelajaran berlangsung, Ibu akan melakukan beberapa penilaian. Antara lain, penilaian sikap itu meliputi ketepatan, waktu menyelesaikan tugas, kemudian keaktifan dalam bertanya, mampu menjalin kerjasama, dan aktif dalam berdiskusi. Kemudian nanti ada penilaian pengetahuan. Nah, aspek yang diukurnya itu antara lain ketika kalian menjawab nanti soal-soal pada LKPD, apakah soalnya lengkap. Nah, kemudian nanti ada pula tes formatif yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran ya. Jadi keduanya akan Ibu nilai. Kemudian ada penilaian keterampilan, yakni meliputi bagaimana keterampilan kalian mendeskripsikan dan menerapkan konsep aturan peluang. Sebelum Ibu masuk pada pembahasan, ingin mereview sebentar materi yang sudah pernah kalian pelajari pada jenjang sebelumnya di SMP. Nah, apa yang dimaksud dengan peluang kejadian?
peluang kejadian, menurut Andre ya Bu ya, peluang kejadian biasa ditulis dengan P dalam kurung A, di mana jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A itu dirumuskan P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Ya Bu. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya semesta. Oke. Kira-kira berapa kisaran nilai peluang? Nilainya berkisar lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Oke. Kalau misalnya peluangnya 0, itu artinya apa? Kejadiannya mustahil terjadi. Ya, nah kalau misalkan peluangnya sama dengan 1, artinya apa? Kejadiannya pasti terjadi. Menggali lagi seberapa ingatan kalian mengenai peluang. Ibu ada latihan sebentar ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Di dalam sebuah kotak terdapat 6 bola warna hitam, 8 bola warna merah, dan 10 bola warna kuning. Akan diambil sebuah bola secara acak dan tidak dikembalikan. Tentukan nilai peluang terambilnya bola hitam. Kalau misalnya A-nya itu kejadian terambilnya bola hitam, NA-nya berapa? 6. 6, pintar. Kalau semestanya? 20. 20. Jadi peluang terambilnya bola hitam berapa? 4. Terus 24. Iya, 6 per 24. Disederhanakan menjadi 1/4. Oke. Selanjutnya, ilustrasi yang Pada kedua. ilustrasi kedua, diketahui 3 koin mata uang dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya 1 angka dan 1 gambar. Nah, kalau kita ilustrasikan kan seperti ini Pada ya. ilustrasi ini dapat kita petakan diagram pohonnya seperti di bawah ini. Sehingga titik-titik sampelnya terdapat 8 titik sampel. Arti munculnya 1 angka dan 2 gambar itu tadi NA-nya berapa? 3. 3. Coba sebutin apa aja. GAG, GGA. Oke, betul. Terus semestanya berapa? Anggota semestanya? 8. 8. Jadi peluangnya 3/8. 3/8. Oke. 3. Benar banget. Ibu sudah membagikan bahan ajar LKPD di Google Classroom. Pasti sudah kalian cek ya dan dipelajari. Sudah Bu. Alhamdulillah. Udah, Bu. Baik. Ibu ingin kalian menyimak terlebih dahulu video yang mau Ibu share. Hari ini kita belajar apa ya? Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin kalian menyimak terlebih dahulu ilustrasi yang ingin Ibu sampaikan berikut ini. Nah, ini kaitannya erat sekali dengan materi yang akan kita pelajari. Suatu ketika, Amel ingin pergi mengunjungi beberapa museum untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Namun sebelum berangkat Amel sempat ragu, kira-kira hari ini cuaca di luar cerah atau hujan ya? Apakah perlu membawa payung? Oke, gimana kalau kita cek dulu info perakiraan atau ramalan cuaca untuk hari ini? Dan ternyata, menurut info hari ini kemungkinan terjadinya hujan adalah 80%. Tentunya Amel akan membawa payung. Walaupun kemungkinan 80% terjadi hujan, belum tentu akan terjadi hujan. Karena kemungkinan 80% tersebut dapat diartikan bahwa jika terdapat 10 kejadian, maka 8 diantaranya adalah hujan. Namun belum tentu pada kenyataan akan turun hujan, karena masih ada 2 bagian kemungkinan yang tidak hujan. Ini adalah salah satu ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan ilmu peluang. Nah, kira-kira selain untuk memprediksi keadaan cuaca, bagaimana penerapan ilmu peluang dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya yang sering kalian jumpai? Penyusunan organisasi misalnya peluang terpilihnya ketua,
sekretaris, atau bendahara, Bu? Ilmu peluang bisa digunakan untuk menghitung kemungkinan persediaan barang di gudang. Iya, Bu. Boleh, gimana Cynthia? Bisa juga untuk mengetahui peluang kita bisa diterima di suatu perguruan tinggi atau peluang kita bisa lulus atau menang dalam suatu pertandingan ya Bu. Setelah mengetahui begitu banyak manfaat ilmu peluang dalam kehidupan kita, tentunya semakin semangat untuk mempelajari peluang ya. Hari ini kita akan mempelajari materi peluang majemuk, terdiri dari peluang kejadian saling lepas, kemudian dua kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat ya. Nah, silahkan simak video berikut. Peluang komplement sebuah kejadian A adalah peluang selain kejadian A atau ditulis P pangkat CA, PCA, di mana PA merupakan peluang kejadian A, kemudian PCA merupakan peluang komplement kejadian A, sehingga PCA dapat dirumuskan 1 dikurangi PA. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Contoh soal berikut merupakan contoh dari peluang komplement, di mana saat ini dengan adanya social distancing, maka dapat menekan peluangnya seseorang terpapar virus COVID-19 menjadi 0,03. Berapa peluang seorang tidak terpapar virus COVID-19? Andri, Bu. Ya, silakan Ri. Jadi peluang yang tidak terpapar COVID jadi 1 kurangi 0,03, hasilnya 0,97. Iya, betul. Contoh, 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 9 atau 11 adalah, misalnya A-nya itu muncul mata dadu berjumlah 9. Berarti NA-nya berapa? 4. Ada 4, betul. Apa saja? 3,6, 4,5, Betul. 5,4, sama 6,3. Iya, betul. Nah, jika B-nya itu kejadian muncul mata dadu berjumlah 11, nah berarti NB-nya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Apa saja, Ndri? 5,6 sama 6,5. Oke, betul. Hasilnya 36. 6/36. Kalau disederhanakan menjadi 1/6. 6. Oke. Contoh ilustrasi dari 2 kejadian tidak saling lepas. Kita lihat, dari seperangkat kartu diambil sebuah kartu. Peluang terambilnya kartu berwarna hitam atau king adalah, di sini PA-nya itu peluang kejadian kartu hitam. Ada 26 ya itu ya. Kenapa jumlahnya 26? Kartu berwarna hitam terdiri dari 2 gambar, yaitu keriting dan sekop. Masing-masing ada 13 kartu. Kalau PB itu peluang kejadian kartu king. Nah, kartu king katanya ada 4. Apa saja tuh? King kritik, 4. skop, hati, wajik. Dan wajik. Ya, betul. Dan mengapa 2 kejadian ini dikatakan 2 kejadian tidak saling lepas? Rahma, Bu. Iya, boleh, Rahma. Karena di sini terambilnya kartu hitam atau king dapat terjadi sekaligus bersamaan ya, Bu. Karena ada 2 kejadian sekaligus, yaitu king sekop dan king keriting. Betul sekali. Jadi di sini ada irisannya ya. Nah, makanya ditulis PA irisan B 2/52. Nah, maka dapat kita hitung
PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Sehingga PA gabung B sama dengan hasilnya adalah 28/52 jika disederhanakan menjadi 7/13. Ilustrasi dari dua kejadian saling bebas. Peluang munculnya sisi angka dan mata dadu genap adalah pada kejadian ini titik sampelnya itu apa saja? Ada 12. Yang pertama, karena kan pelemparan koin dan dadu, maka titik sampelnya itu ada 12 Bu. Yang pertama itu ada A,1, A,2, A,3, A4, A5, A6. Terus ada G1, G2, G3, G4, G5, dan G6 Bu. Iya betul ya, jadi dipasang-pasangkan ya sehingga hasilnya 12. Nah, berarti peluang muncul sisi angka dan mata dadu genapnya ada berapa? Nah, ini dua kejadian saling bebas Ya. yang tak saling mempengaruhi. Jadi nggak bisa langsung sehingga peluangnya dikalikan, yaitu 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Nah, betul sekali. Jadi di sini kata kuncinya ini dan ya. Baik, yang terakhir ini kejadian bersyarat. Sebagai ilustrasi dari kejadian bersyarat adalah dua buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Berdasarkan ruang sampel dari dua buah dadu yang dilempar, maka anggota dari kejadian muncul mata dadu pertama 5 antara lain 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Sehingga jika A irisan B merupakan kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 dan muncul mata dadu pertama 5, maka ruang sampelnya adalah 5,5 dan 5,6. Nah, kejadian bersyarat ini dikatakan juga kejadian tidak saling bebas ya. Tadi kan sebelumnya kejadian saling bebas. Muncul kejadian A di sini mempengaruhi peluang terjadinya B. Begitupun sebaliknya. Berapa peluang muncul mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Bagaimana perhitungannya? Coba. Cynthia Bu, itu kejadiannya beririsan ya Bu. Ya. Di mana kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 dan mata dadu pertama 5. Berarti kan ada 2 yaitu 5,5 dan 5,6. Jadi peluang A irisan B sama dengan 2/36. Nah, kalau syarat dadu pertama 5 itu artinya nilai peluangnya PB sama dengan 6/36. Jadi tinggal dibagi 2/36 per 6/36 sama dengan 2/6. Dan disederhanakan jadi 1/3. Iya. Itu penjelasan dari Ibu mengenai peluang kejadian majemuk. Nah, untuk selanjutnya silahkan melakukan diskusi kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bagi di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian kerjakan soal-soal yang ada pada LKPD yang sudah Ibu share di WA Group dan GCR. Nah, Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk berdiskusi. Nanti Ibu bagi ke dalam breakout room. Silahkan join menurut kelompoknya masing-masing. Diskusikan selama 20 menit. Kemudian nanti kita akan berkumpul kembali di main room untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya. Selamat bergabung dan selamat mengerjakan. Kelompok 1 sedang bahas yang mana? Jika ada masalah yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan pada Ibu ya. Insya Allah Ibu akan membimbingnya. Iya Bu. Oke. Iya.
jika diambil bola secara acak atau tanpa memperhatikan peraturan sehingga kita akan menggunakan kombinasi. Nah pas Andri udah nentuin nih, banyak kejadiannya terambilnya udah kayaknya 3 bola hijau. Nah Andri nggak tahu yang di ini Bu, yang 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial kali 7 faktorial. Nah si 3 faktorial kali 7 faktorial dibagi 10 faktorialnya itu Bu, Disederhanakan aja, diuraikan satu-satu, Ndri. Nah, jika yang misalkan 7 faktorial dibagi 10 faktorial ya, Ndri ya. Itu kan ya 10 faktorial itu kan mulai dari 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, 7 faktorialnya habis coret. Jadi sisanya tinggal 1/10 kali 9 kali 8. Jadi, tidak mesti Ya, Bu. dihitung dari 10 sampai 1. Jadi cukup sampai 7 faktorial, berhenti, karena nanti bisa dibagi dengan 7 faktorial yang ada di pembilang. Ya. Oke, sedikit aja. Oke. oh, berat. Assalamualaikum kelompok 2. Gimana? Ya, sedang bahas apa ini? Udah King apa katanya Bu? Yang merah, Ting yang wajib. merah wajik. wajik. Yang merah itu hati dan wajik, ya. Kalau yang terakhir Sekop. askop. Op dengan keriting. Rumput satu-satu, peluang masing-masingnya dulu, kemudian peluang gabungannya, atau peluang irisannya. Mencari apa? Kejadian terambilnya kartu king atau kartu as hitam. Ya, coba kartu king atau kartu as hitam. Nah, berarti cari dulu kan satu-satu ya. Ya. Iya Bu. Kartu king ada berapa? Iya, 4. Ada 4. Kartu as hitam 4, yaitu king wajib, Pak. king, Pak. hati, dan king skop. Iya. Kalau kartu as hitam Ada 2. 2, apa aja tuh? As keriting sama as sekop. Ada 2. Oke. Nah, kalau digabung berarti peluang gabungannya peluang A atau B sama dengan 6/52. dari mana dapat 6? Jumlah. Silahkan. Oke, kelompok 3 sudah sampai mana? Peluang bebas. Kalau peluang kejadian saling bebas, itu 2 kejadiannya gimana? Tidak saling mempengaruhi, ya. Munculnya gambar pada uang logam, berarti PA-nya berapa? 1/2. Kemudian kalau kejadian B-nya itu muncul mata dadu 1, muncul mata dadu 1, berarti PB-nya berapa? 1/6. 1/6, karena semestanya kan 6 ya, cuman 1 dadu ya. PA dan B, ini kata hubungnya dan ya, kata hubungnya dan. Jadi jangan keliru ya, kata hubung antara atau dan, kata hubung dan. Baik anak-anak ibu, alhamdulillah diskusinya sudah selesai dan cukup berjalan dengan baik. Nah, kini saatnya kita presentasi. Silahkan masing-masing kelompok untuk menunjuk 1 orang untuk mempresentasikan, boleh 2 orang. Ya, silahkan saja teknis. Nah, kelompok lain silahkan menyimak atau menanggapi jika ada yang kurang atau berbeda pendapat ya. Di sini kita berdiskusi sama-sama. Kelompok 1 silahkan share screen ya. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu diketahui sebagai berikut. Kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu 1. Kejadian B adalah kejadian muncul mata dadu bukan atau selain 1. PA sama dengan 1/6. PB sama dengan PA pangkatnya sama dengan Komplement ya. PA komplement atau PAC lah. Kejadian B merupakan kejadian selain kejadian A, maka kejadian B dapat pula ditulis sebagai kejadian A komplement atau ditulis A pangkat C. A ditambah PB sama dengan PA ditambah PA pangkat C sama dengan 1.
Sehingga luang kejadian AC dapat ditentukan dengan rumus 1 kurangi PA sama dengan 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Percobaan mengambil sebuah kartu dari seperangkat kartu free. Kejadian D adalah kejadian keterampilannya kartu king atau kartu as hitam. Berapa peluang munculnya kejadian D? Kartu king ada 4, yaitu king wajib, keriting, king hati, dan king kop. Kartu as hitam ada 2, yaitu keriting dan as kop. Jadi peluang kejadiannya D adalah peluang D sama dengan 6/52 sama dengan 3/26. Perhatikan pula bahwa kejadian keterampilannya kartu king terambilnya kartu as hitam tidak dapat terjadi secara bersamaan. Kejadiannya menjemuk seperti ini disebut kejadian saling lepas. Terambilnya kartu king kita sebut kejadian A, maka peluang A sama dengan 4/52. Kejadiannya terambilnya kartu as hitam kita sebut kejadian B, maka peluang B sama dengan 2/52. Jika kita jumlahkan peluang A plus peluang B sama dengan 6/52. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika D adalah kejadian saling lepas, maka peluang D dirumuskan peluang D sama dengan peluang A plus peluang B. Pada percobaan melempar sebuah mata uang logam dan sebuah dadu bersama-sama, satu kali kejadian E adalah munculnya gambar pada uang logam dan munculnya mata satu pada dadu. Berapa peluang muncul kejadian E? Dari tabel dapat ditentukan bahwa banyaknya titik sampai kejadian E atau NE sama dengan 1. Dan banyak anggota ruang sampai NS sama dengan 12, sehingga peluang E sama dengan 1/12. Kejadian tersebut dapat terjadi bersama-sama. Misalkan kejadian munculnya gambar pada uang logam, kita sebut kejadian A, maka peluang A sama dengan 1/2. Kejadian munculnya angka 1 pada dadu disebut kejadian B, maka peluang B sama dengan 1/6. Jika kita kalikan peluang A kali peluang B sama dengan 1/12. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika E adalah kejadian saling bebas, maka peluang E dirumuskan peluang E sama dengan peluang A dikali peluang B. Sebuah wadah terdapat 12 butir telur, 3 diantaranya terinfeksi salmonella. Akan diambil 2 telur satu persatu tanpa dikembalikan. Berapa peluang terambil telur yang terinfeksi salmonella pada pengambilan pertama dan telur baik pada pengambilan kedua? Peluang terambil telur yang terinfeksi salmonella pada pengambilan pertama adalah PA sama dengan banyak telur terinfeksi dibagi NS sama dengan 3/12. Peluang terambil 1 telur baik dengan syarat 1 telur terinfeksi sudah diambil ditulis PBA. PBA sama dengan banyak telur baik dibagi NS 2 sama dengan 1/11. Peluang terambil telur terinfeksi salmonella pada pengambilan pertama dan telur baik pada pengambilan kedua adalah PA dikali PBA sama dengan 3/12 ditambah 1/11 sama dengan 1/44. PA dikali PBA. Oke, ada yang keliru nggak? Coba perhatikan. Keliru tanda operasinya, bukan tambah ya, tapi kali. Ya? Oh iya, kali. Kali. Betul. Jika ada kata-kata tanpa pengembalian, artinya ketika pengambilan kedua NS-nya berkurang 1 ya. Jadi nanti kalau mencermati soalnya tanpa pengembalian atau dengan pengembalian. Baik, alhamdulillah presentasinya sudah berjalan dengan lancar. Nah, sebagai penguatan pemahaman kalian mengenai peluang kejadian majemuk, dan Ibu juga ingin menguji, mengetes kemampuan berpikir kritis kalian. Ada beberapa soal HOTS yang ingin Ibu berikan untuk kalian. Silahkan dicoba kerjakan ya. Tentukan penyelesaian dari ketiga kasus berikut ini.
Nah, Ibu punya satu buah kantong yang di dalamnya terdapat beberapa bola. Yang pertama, jika diambil 3 bola secara acak, tentukan peluang terambilnya 3 bola berwarna hijau. Kemudian yang kedua, jika diambil 3 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 2 bola berwarna merah dan 1 bola hijau. Dan yang terakhir, apabila diambil 3 buah bola, diambilnya satu persatu dengan pengembalian. Maka tentukan peluang terambilnya pertama merah, kedua biru, dan ketiga hijau. Silahkan. Kalau sudah, boleh share ke WA Ibu. Ya. Kita akan menggunakan kombinasi. Nah, yang pertama, banyak kejadian terambilnya 3 bola hijau dari 4 bola hijau adalah 4 C3. Banyak ruang sampel terambilnya 3 bola hijau dari 10 bola yang tersedia NS 10 C3. Sehingga peluang terambilnya ketiga bola hijau adalah P C3 dibagi 10 C3. Hasilnya 1/30 coret. jadi ya Diri ya. Oke. Ada yang masih miskonsepsi? Maaf Bu, ini keliru, peluangnya langsung aja ke 3/10. Dalam wadah itu banyak bola ya. Nah, terdiri dari 4 warna Indah, jadi tidak bisa langsung 3/10. Jadi Indah harus cari dulu kejadian terambilnya 3 dari khusus bola hijaunya. Jadi cari dulu kombinasi 3 dari 4. Kemudian semestanya baru 3 dari 10 kombinasi ya, pakai kombinasi Indah ya. Sesuai dengan kemarin yang sudah kita pelajari ya. Untuk kasus yang kedua itu bagaimana? Pada kejadian ini, peluang dihitung menggunakan sifat kejadian saling bebas, dengan cara mengalihkan setiap peluang pada tiap pengambilan dengan banyaknya bola tetap. Ya. Peluang terambil pertama merah, sama dengan 3/10. Peluang terambil kedua biru, sama dengan 2/10. Peluang terambil ketiga hijau, sama dengan 4/10. Jadi, peluang terambil pertama merah, kedua biru, dan ketiga hijau adalah peluang pertama dikali peluang kedua dikali peluang ketiga, dan disederhanakan lagi menjadi 3/125. Bu, Ajis keliru Bu. Kenapa Jis? Kalau Miskonsepsi Ajis Jis hasil gimana? akhirnya itu hasil akhirnya bukan dikali Bu, tapi malah ditambah. Oh, kalau ditambah itu termasuknya kejadian saling lepas ya. Pas. Iya Bu, adik juga Bu. Mana adik Adik juga kenapa? pernah teliti Bu. Anggota semestanya malah 9 bukan 10. Karena yang kuningnya tidak terhitung, Bu. Jadi yang kuningnya dihitung ya, walaupun di sini hanya dicarinya peluang pertama tadi merah ya, kemudian biru hijau, kuningnya termasuk ke dalam semesta ya. Ingin menyimpulkan mengenai apa saja yang sudah kita pelajari di hari ini? Betul Bu. Jadi peluang kejadian majemuk terdiri dari peluang kejadian saling lepas, saling bebas, dan bersyarat. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Dua kejadian dinyatakan tidak saling lepas jika keduanya dapat terjadi secara bersamaan. Ya silakan Nanda. Dua kejadian saling bebas jika kejadian-kejadiannya tidak saling mempengaruhi. Terus dua kejadian dikatakan tidak saling bebas jika dua kejadian tersebut terjadi bersamaan dan saling mempengaruhi. Oke. Baik, sebagai penguatan, Ibu juga akan menyimpulkan pembahasan kita hari ini ya. Silahkan disimak. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Dapat dirumuskan bahwa PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Apabila diilustrasikan pada diagram Venn terlihat jelas seperti berikut ini.
Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Pada diagram Venn-nya terdapat irisannya. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B ataupun sebaliknya. PA irisan B sama dengan PA dikali PB, di mana PA irisan B merupakan peluang kejadian A dan B. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B, begitupun sebaliknya. Nah, jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka yang pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. Kemudian kasus yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu. Kini saatnya kita kuis. Nah, jadi Ibu sudah membagikan link kuisisnya di WA group. Ibu berikan waktu selama kurang lebih 5 menit sampai 7 menit untuk mengerjakan kuisis ya. Oke, sudah Ibu share ya. Silahkan join. Oke. Ya, Bu. Kita mulai ya. Betul. Silakan dengan teliti. Terdapat kekeliruan, insya Allah nanti akan diadakan pengayaan agar lebih paham lagi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman kalian khususnya mengenai peluang kejadian majemuk. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, Ibu berikan beberapa soal berupa tugas untuk dikerjakan di rumah, ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya persiapkan. Insya Allah nanti kita akan mempelajari materi integral. Nah, sebelum kita akhiri, silakan Ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak Ibu atas semua perhatiannya ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya semuanya ya. Nah, patuhi protokol kesehatan juga. Baik, sebelum kita akhiri, Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.